Shalom adik-adik. Shalom. Kak, ini kan 2021. Iya, benar, Tapi Kak. kok kayak masih Semangat lama ya? semangatnya lama ya. Harusnya semangat Bener. baru. Kita panggil sekali lagi ya, Kak. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kalau kayak gini kan luar biasa semangatnya. Luar biasa semangatnya. Di tahun yang baru tuh harus semangat, harus sukacita, biar melangkah bersama Tuhan tuh lebih pasti. Benar, Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Dari Matius 1 ayatnya yang ke-23. Ayo, yang belum bisa membuka Alkitab sendiri bisa minta tolong sama mama atau papa atau kakak. Nah, bagi adik-adik yang sudah menemukan ayat Alkitabnya bisa ditaruh di sebelahnya. Tapi jangan ditutup, karena kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semua berdiri. Yuk semuanya berdiri, kita mau semangat, kita mau gerak sedikit supaya lebih rileks kan ya, benar ya? Iya benar banget, Kak. Kita mau memuji nama Tuhan, kita menyanyi ku daki-daki gunung yang tinggi. Yuk gerak semuanya, yang di sini maupun yang di rumah. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang luas angkasa. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Yesus beserta. Di Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. senyum yang paling baik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yang Tuhan sudah sangat baik, kita menyanyikan sekali lagi. Lebih semangat. Siap semua? 2, 1. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang yang paling tinggi. Ku terbang luas angkasa. Ku dayung perahu di sungai. Ku selam dalam samudra. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Tuhan beserta kita sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Semuanya. Karena Engkaulah Yesusku. Wah, luar biasa sekali ya Luar semuanya. biasa, Kak. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau boleh menyertai kami. Tuhan, kami beribadah kepadamu,
Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak, hari ini aku senang sekali loh Kak. Loh, kenapa Kak? Karena temanku tuh sangat baik Kak. Dia itu mau membagikan makanan untuk aku. Wah, bagus ya Kak. Benar. Tapi ada sahabat yang lebih setia dari teman Kakak. Siapa sih Kak? Dia dalam waktu susah, senang, sedih, kita nangis, selalu menemani kita Kak. Wah, hebat banget tuh Kak. Siapa tuh Kak? Namanya Yesus Kak. Yesus? Iya. Wah, adik-adik, kita punya sobat yang paling setia, namanya Yesus. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih keras lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita mau ulang lagi dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu kita susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. wah bener ya Kak. Nama Yesus itu benar-benar menghibur hati kita. Iya, dia selalu menghibur hati kita semua. Ya Kak, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang adik-adik untuk duduk dulu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami, kalau sampai saat hari ini kita semua di pagi hari ini bisa bertahan, itu semua karena anugerah dan juga kasih setiamu yang sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga adik-adik semua bisa fokus mendengarkan dan bisa melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan berkatilah juga nanti Kak Jeki yang akan membawakan firman. Semoga Kak Jeki juga bisa melakukannya dalam hidupnya dan kita semua bisa terberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah adik-adik, Alkitabnya diambil kembali. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
tertidur adik-adik. Dia sedang tertidur pulas. Perhatikan ya bagaimana dia tertidur. Oke. Terkadang dalam tidurnya dia tersenyum. Tapi juga terkadang alisnya berkerut adik-adik. Apa yang sedang terjadi? Kira-kira ada yang tahu? Iya betul. Margaret sedang bermimpi. Margaret sedang bermimpi berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan di pinggir pantai. Berjalan terus ketika dalam perjalanan itu Margaret melihat ada seluruh peristiwa-peristiwa dalam hidup Margaret. Karena Margaret berjalan dengan Tuhan maka Margaret senang sekali. Karena itu dalam tidurnya Margaret tersenyum. Dia melihat ada 2 pasang jejak kaki. Yang itu jejak kakiku. Karena itu kecil. Yang satunya besar. Pasti Tuhan itu adalah jejak kaki Tuhan Yesus. Dia melihat adik-adik. Loh, dia melihat peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Loh, itu ketika aku pertama kali masuk sekolah. Ada 2 jejak kaki. Berarti Tuhan Yesus bersama dengan aku, bergandeng tangan dengan aku. Terus ada juga yang itu ketika aku naik kelas. Tuhan Yesus juga beserta dengan aku. Karena ada 2 jejak kaki. Yang itu ketika aku jatuh dari sepeda. Tuhan juga beserta dengan aku. Karena ada 2 jejak kaki. Tapi kemudian dia melihat. Tapi kok ada yang itu 2 pasang jejak kaki. Yang itu kok 1 pasang saja. Itu juga 1 pasang aja. Margaret berpikir keras adik-adik. Peristiwa apa ya? Kok waktu itu aku cuma 1 pasang jejak kaki. Aku cuma sendirian aja. Dia berpikir keras adik-adik. Karena itu dalam tidurnya Margaret mengernyitkan dahi. Dia berpikir peristiwa apa? Loh, itu kan peristiwa ketika aku dibully sama teman-temanku. Aku diejek, aku dihina, aku ditendang, aku menangis, aku ketakutan. Tuhan kemana? Aku sendirian. Jejak kakinya cuma 1 pasang. Lalu yang itu juga ketika aku disambar petir. Aku kesakitan. Kok aku sendirian? Dalam mimpinya Margaret protes kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau Immanuel. Tuhan Allah yang selalu menyertaiku. Lalu kenapa justru ketika aku mengalami masalah-masalah sulit, masalah-masalah yang terberat dalam hidupku, ketika aku sendirian, aku ketakutan. Kenapa cuma 1 pasang Tuhan? Coba perhatikan baik-baik. Iya, tuh buktinya cuma 1 pasang. Itu aku sendirian. Coba perhatikan lagi. Adik-adik dalam mimpinya, Margaret mencoba melihat kaki itu dengan seksama. Coba lagi. Wih, besar. Berarti bukan kakiku Tuhan ya. Lalu aku di mana? Waktu itu cuma jejak kaki Tuhan. Berarti aku ada di dalam laut Tuhan. Tidak. Aku waktu itu aku menggendong kamu. Nah, coba perhatikan lagi. 1 pasang itu adalah jejak kakiku. Dan kamu aku gendong. Perhatikan baik-baik. Itu jejak kakinya agak sedikit masuk ke dalam karena aku menggendong kamu. Dan jadi sedikit lebih berat. Oh, jadi ketika aku ketakutan, ketika aku sendiri, aku mengalami masalah yang sulit dalam hidupku. Itu karena Tuhan menggendong aku ya. Oh, jadi makanya ketika aku mengalami kesulitan, ketika aku ketakutan, ketika aku mengalami masalah yang berat dalam hidupku, aku bisa melaluinya. Itu karena Tuhan bersama dengan aku kan. Wih, asik ya jadi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan enak sekali jadi anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku sendirian. Margaret, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, dan kakak-kakak semua, ingatlah selalu bahwa aku adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Meskipun kalian tidak bisa melihatku, tapi percayalah bahwa aku selalu ada bersama denganmu, menemanimu, melindungimu, menuntunmu, dan juga menggendongmu.
Ketika aku melihat sudah tidak bisa berjalan sendiri lagi. Jadi jangan takut menghadapi apapun. Ketika kamu sakit, aku ada di sampingmu. Menjaga, melindungi, dan menjamahmu. Ketika kamu takut mengerjakan tugas sendiri, merasa tidak bisa karena terlalu banyak, aku juga ada di situ. Aku membantu membuka pikiranmu supaya akhirnya kamu menemukan jalan keluar. Kamu bisa melakukan semuanya dengan baik. Dan ketika kamu sendirian, gak punya teman, ingatlah, aku ada di sisimu, aku menemanimu. Kamu hanya perlu mengatakan kesulitanmu kepadaku di dalam doa. Lalu percayalah kepadaku. Kalau kamu merasa capek dan kamu sudah tidak mampu lagi karena tugasmu ada banyak, kesulitanmu terlalu besar, berdoalah kepadaku. Aku tahu kok, kalau kamu sudah tidak mampu lagi sendiri, maka aku akan menggendongmu dengan tanganku yang kuat. Jadi kamu tidak perlu takut lagi. Karena aku adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertaimu, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Ingatlah dan percayalah itu. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ada satu sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yang selalu bersama-sama dengan kita, baik dalam susah maupun dalam suka. Ada satu sobatku yang setia. Siapa adik namanya? Namanya Yesus. Yes, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita katakan sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Yes, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus. Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami, yang melindungi kami, yang menuntun kami, dan bahkan menggendong kami ketika kami sudah tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami merasa kami berjalan sendiri. Karena kami tidak mampu melihat penyertaan Tuhan. Karena kami fokus dengan masalah kami sendiri. Kami hanya melihat masalah kami yang begitu besar. Kami melihat kesulitan kami yang begitu besar. Sampai-sampai kami tidak melihat Allah yang menolong kami. Allah yang sedang menggendong kami. Yang kami melihat adalah kami berjalan sendiri ketika kami berada dalam kesulitan yang besar. Tetapi kami saat ini mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kapanpun, dimanapun, apapun yang sedang terjadi. Tuhan berjanji, Tuhan Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mulai saat ini kami mau sungguh percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walau dalam masa kami yang tersulit sekalipun. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami mau serahkan hari-hari kami dalam tahun 2021 ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dalam 1 tahun ke depan ini kami tidak mengerti. Mungkin akan ada banyak kesulitan yang terjadi. Akan ada banyak hal-hal yang menimpa kami yang mungkin kami merasa tidak mampu. Tapi Roh Kudus mampukan kami untuk kami selalu percaya. Ketika itu semua terjadi, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang selalu setia menggendong kami ketika kami sudah tidak mampu. Dan ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami selalu berdoa. Kami menyerukan kepada Tuhan. Berseru, Tuhan tolong, Allah Immanuel, Tuhan Yesus tolong anakmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Allah yang sudah mau hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wah Kania, aku tidak akan takut lagi. Benar. Sebab Allah menyertai kita selalu ya Kak. Ya, Allah selalu menyertai kita dalam keadaan kita susah. Kita merasa kok kita nggak mampu sih menjalani hidup ini. Tapi Tuhan sudah menggendong kita. Jadi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat dia Immanuel. Kak AGKI Bromo. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Sekali lagi. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Mari kita berarea. Area hari ini sama ya untuk kelas Batita sampai kelas 3 SMP. Adik-adik harus menyiapkan bahan seperti kertas karton atau piring kertas lipat, lem, dan juga spidol. Nah, cara membuatnya pertama, gunting kertas karton berbentuk lingkaran atau adik-adik bisa menggunakan piring kertas. Kedua, adik-adik tulis Immanuel, Allah beserta kita di tengah kertas. Selanjutnya, adik-adik bentuk kertas lipat sesuai dengan kreativitas. Kelas besar bisa menggunakan foto atau gambar ya. Lalu, langkah keempat, tuliskan penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Yang kelima, tempel di sekeliling kertas karton atau piring kertas seperti contoh gambar di bawah. Nah, yang terakhir, gantung hasil area di mana saja sebagai pengingat akan penyertaan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Oh iya, jangan lupa untuk dokumentasikan, upload, dan tag Instagram @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini. Tuhan Yesus memberkati.